100% Jatim, coba kita kenalan dengan sosok yang satu ini. 28 tahun, punya perusahaan sendiri, yang nilai perusahaannya itu sekarang disinyalir sekitar 2 triliun rupiah. Ini bukan tahun. miliarder ya, tapi triliun. Susah. Sampai susah bilangnya. Iya. Nah, siapakah dia? Asli orang Indonesia loh. Iya, dari Sragen, Jawa Tengah, tapi sekarang menetap di Jakarta. Dan ini sosok yang inspiratif yang semoga bisa menginspirasi kaum muda yang lainnya untuk tidak mencari-cari alasan untuk tidak bisa bekerja begitu ya. Karena dengan kemampuan yang dimiliki, potensi yang dimiliki, pasti apapun itu bisa menciptakan sesuatu, bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Langsung saja kita kenalan dengan yang satu ini. Ada Ahmad Zaki, CEO sekaligus co-founder dari Bukalapak.com. Halo, Mas Zaki. Selamat pagi. Mas sudah Bukalapak pagi-pagi di sini ya. Setiap hari saya belajar di Bukalapak. Semua barang saya dari Bukalapak. Sebentar, tapi ceritanya gimana awalnya sampai punya situs jual beli online Bukalapak.com? Awalnya gimana? Awalnya dulu saya kuliah di ITB, dari Sragen kuliah di ITB, terus lulus itu sempat nggak jelas. Tapi biasa mahasiswa ITB biasanya kan pengennya kerjanya di tempat kerja yang nggak biasa-biasa. Saya belum menemukan tuh tempat kerja yang nggak biasa aja, maunya yang nggak biasa gitu. Terus apply di tempat yang nggak biasa nggak keterima. Tempat yang nggak biasa waktu itu diharapkan seperti apa? Konsultan biasanya, manajemen konsultan. Karena lulusan itu dari gajinya kan besar, informatika kan? itu ya. Iya, terus itu nggak diterima, ya akhirnya galau, nggak jelas, bikinlah sesuatu. Karena memang dari SMA, dari kuliah emang suka programming, suka bikin sesuatu, ya bikinlah itu Bukalapak. Dan ternyata animonya luar Sendirian biasa waktu besar. itu atau sama teman-teman yang sama-sama galau sama ya? temen, iya. Sama temen, galau juga. Yang namanya Heru? Nugroho Heru Cahyono. Nugroho Heru Ya, itu teman Cahyono. SMA, teman kuliah, sampai sekarang bikin Bukalapak dari awal. Pada saat akhirnya memutuskan bersama dengan Mas Nugroho Heru Cahyono tersebut yang tidak hadir pada pagi hari ini, pada saat itu gimana sih obrolannya? Udah kita bikin aja, kita cari duit atau kayak gimana? Akhirnya muncul ide untuk serius bisa. banget atau ya iseng aja lah daripada nggak ada kerjaan. Awalnya udah serius sih, udah cukup serius ya, walaupun nggak serius banget, maksudnya nggak fix gitu. Wah, masa depan kita pasti ini gitu. Nggak, kita juga nggak mengira gitu. Awalnya ya ini mimpi kita, mudah-mudahan jadi kenyataan, ya begitulah. Karena juga habis lulus, Mbak. Jadi kalau habis lulus tuh kan nggak ada tanggungan sama sekali ya. Nggak digaji pun juga nggak apa-apa lah, masih single juga, jomblo. Jadi nggak ada beban sama sekali. Waktu itu kita ya udahlah bikinlah gitu. Terus ternyata booming. Dan itu pada tahun? Tahun 2010. Tahun 2010. 2010 di mana semua orang waktu itu nggak percaya internetnya akan booming. Gitu loh. Banyak yang nggak percaya. Saya presentasi ke teman-teman, banyak yang ngetawain gitu loh. Apa ini, udah ada website yang lain gitu. Jadi tapi saya percaya bahwa internet ini masa depan. Semua orang nanti di masa depan akan pakai internet, dan e-commerce akan jadi semua orang beli barangnya juga dari internet nanti gitu. Karena malas keluar rumah, karena mungkin traffic dan macet. udah ada ya gadget semua kan. Lebih mudah beli dari sini nanti. Yang menginspirasi pada saat itu apa? Pasti kan kalau setiap orang membuat sesuatu meskipun tidak mencontek ya, pasti ada sesuatu yang menginspirasi. Iya, saya terinspirasi dengan Cina sih sebenarnya. Karena saya survei waktu itu 5 tahun yang lalu ngelihat di Cina itu website itu semua buatan Cina. Semua buatan, nggak ada website buatan Amerika itu. Di sana orangnya bagus-bagus karena bisa memproduksi lah. Tapi saya lihat di Indonesia waktu itu 90% tuh websitenya buatan luar gitu. Jadi kita itu menggunakan produk luar gitu loh. Nggak ada produk yang karya kita sendiri, Pak. Sisanya portal itu, portal berita itu kan umum lah kalau lokal lah. Tapi nggak ada social media dari lokal, nggak ada search engine dari lokal, nggak ada e-commerce dari lokal gitu. Nah, waktu itulah peluangnya saya lihat di e-commerce karena belum ada pemain yang besar. Ya udahlah bikin e-commerce. Sedang di Cina itu e-commerce besar sekali, Mak. Di sana setiap hari orang pakai e-commerce. Bahkan lebih tinggi dari social media. Penggunaan e-commerce di Cina itu lebih tinggi dari social media. Kalau di sini kebalik. Di sini orang social media terus ngomongin hal-hal nggak jelas. Jadi nah, saya pengen ngubah itu sih. Di Indonesia menurut saya harus e-commerce karena e-commerce ini manfaatnya nyata, Mbak. Karena UKM terus kemudian mereka bisa dapat barang yang murah, jadi lebih efisien lah. Perekonomian kita menurut saya jauh lebih efisien kalau e-commerce-nya bagus. Tapi banyak loh brand-brand besar, modal besar, itu juga melakukan hal serupa.
punya spirit yang sama tapi akhirnya gulung tikar. Itu apa yang bisa membuat Bukalapak ini bisa terus lanjut sampai sekarang? Menurut saya ketekunan ya, karena kita ini masih muda, masih semangat lah Mbak, gitu. Masih semangat, terus juga masih mau kotor-kotor lah. Lumpur pun juga kita selami lah untuk membuat Bukalapak besar gitu. Jadi kuncinya di situ sih, karena kita memahami sekali ini kan generasi kita ya, generasi muda ya. Internet inilah, usernya pun juga kita. Jadi kita menurut saya lebih memahami kebutuhan internet user yang mayoritas anak muda gitu. So far itu sih yang kita alami dan kita tumbuh menurut saya karena kita dekat dengan customer kita, ngerti lah. Satu hal yang penting adalah diferensiasi. Sementara di luar kan begitu banyak ya situs jual beli online begitu. Apa yang membedakan antara bukalapak.com dengan situs-situs serupa? Nah ini menarik nih. Bukalapak sebenarnya diciptakan salah satu alasannya juga karena saya pernah ketipu. Oh pernah ketipu juga? Beli online. Beli online? Saya beli monitor nggak nyampe-nyampe. Saya padahal percaya di situ ada testimoninya, iya, track recordnya bagus gitu loh. Udah ada transaksi, ngasih bukti nomor resi dan sebagainya. Saya kan percaya kan sama di sebuah forum lah itulah gitu loh. Cuma pas belanja nggak nyampe-nyampe gitu loh. Nah lantas kepikiran, kenapa sih belanja online nggak aman gitu? Itu? Ya gak nyampe. Memang ditipu berarti? Iya, mau telepon gak nyambung. Jadi sebenarnya banyak ya situs jual beli online yang abal-abal? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Biasanya di forum atau ya langsung transfer lah biasanya. Dan saya membuat sistem yang gak boleh nih transfer langsung. Harus transfernya lewat Bukalapak. Dan Bukalapak yang menjamin transaksi itu 100% aman. Jadi justru itu kelebihan Bukalapak. Kenapa sementara kita tunggu? yang istilahnya mengirim barang itu adalah dari UKM tadi? Iya, UKM tadi. Tapi kita jamin. Jadi UKM-nya dapat duitnya nanti kalau barangnya udah nyampe. Itu melalui sistem tuh. UKM-nya juga udah tahu bahwa dananya tuh di kita. Kalau barang nggak nyampe dengan sesuai, nanti nggak akan transfer. Duitnya kita balikin. Pertanyaannya, kita balikin. Untungnya dari mana Mas? Untungnya dari kita ini kan sekarang memiliki 200.000 pedagang ya, pedagang online ya. Nah kalau misalkan pedagang online itu untung 5 juta, mereka nanti bisa beli. Ini misal ya, bisa beli fitur-fitur premium di tempat kita untuk biar misalnya mereka layanannya bagus. Contoh misalnya promosi, mereka bisa promosi di Bukalapak. Mereka juga bisa meningkatkan ya akunnya lebih premium. Karena gitu. promote itu sangat penting sekali ya. Kalau orang mau dagang harus berani untuk berpromosi gitu. Kalau tadi kita ada 200 UKM itu gimana caranya? Apakah semua UKM itu bisa bergabung di Bukalapak.com atau sudah melalui filter dulu oleh Bukalapak.com? Kelebihan Bukalapak yang lain adalah Bukalapak ini open. Terbuka untuk semua orang, bahkan lulusan SD mau lulusan SMP, lulusan SMA mau direktur juga bisa buka lapak pun juga produknya apapun asalkan bisa dikirim seperti itu. Jadi ini terbuka buat semua. Saya pikir konsep yang sangat menarik seperti itu. Nah, tinggal gimana dong caranya tadi menjamin bahwa ini akan benar-benar terkirim sesuai barangnya, kemudian tepat waktu. Sementara ya kan ditransfernya ke kita. UKM yang bergabung kan tanpa difilter begitu Mas? Basically kan selama ini kan kepercayaan masyarakat kan wah UKM ini jelek gitu loh, UKM ini layanannya nggak bagus gitu. Tapi justru kita membalik dengan konsep terbuka bahwa semua UKM, semua orang terbuka loh bisa punya lapak gitu loh. Dan mereka harus memenuhi aturan kita. Salah satu aturan kita tuh kalau ada order kamu wajib ngirim. Kalau nggak ngirim kena hukuman dan itu bisa di-ban. Jadi di blacklist oleh Bukalapak kita sendiri. Percaya sama kamu, tapi kalau kamu nggak melukai kepercayaan kita, itu kita langsung buang ini UKM itu. Jadi yang terjadi adalah mereka ternyata tergerak untuk memberikan pelayanan yang bagus. Saya sering kok belanja terus mungkin barangnya misalkan ada keterangan sedikit dia nelpon menjelaskan, oh ini barangnya gini-gini. Oh, menurut saya banyak kok UKM yang bagus gitu. 95% itu bagus sekali. Mungkin 5% ya masih belajar lah ada tahapnya semacam lah. Kayak kontrak hitam di atas putih antara UKM dengan Bukalapak? Nggak ada. Ini kayak Bukalapak tuh kayak ini aja. Kalau kita pakai Facebook, kenapa sih semua orang kayaknya di Facebook itu pakai nama asli gitu? Kan itu dulu waktu zaman Friendster kan namanya aneh-aneh gitu. Sekarang pakai nama asli dan mereka, nah itu karena ada culture semacam itu. Nah, di Bukalapak sama. Faktor trust atau faktor kepercayaannya? Pertama karena kita ketat sekali menjaganya, karena saking ketat sehingga yang lain tuh ngikut Mbak. Kalau orang udah jualan di Bukalapak itu mereka akan ya
cenderung menggunakan nama asli dan jelas gitu. Dan mereka cenderung terpercaya. Jadinya. Karena kita menjaga itu. Nanti kita lanjutkan kembali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau misalnya Anda juga ingin tahu bagaimana sih cara untuk bisa bertransaksi secara online atau mungkin tertarik mau buka online shop, bisa belajar Kita banyak. tanya habis ini modalnya berapa ya? Tetap bersama 100% Jatim. Pernahkah kamu sedekat ini dengan satwa di habitat aslinya? Ada gajah, ada macan, ada orangutan, ada juga aneka burung. Rasakan sensasi berada di tempat rekreasi terbesar di Indonesia. Taman Safari Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Ikuti dan saksikan Kampung Ramadan 2015 JTV 19 Juni sampai dengan 12 Juli 2015. Bertempat di alun-alun Sidoarjo. Ratusan tenda akan siap menawarkan produk-produk Anda. Dimeriahkan lomba patrol, nasyid, hadrah, dai cilik, dan lain-lain. Acara ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo, KNP Sidoarjo, Polres Sidoarjo, dan Kodim 0816 Baskara Jaya. Masih bergabung bersama kami di 100% Jatim, masih bersama dengan Mas Ahmad Zaki, CEO sekaligus co-founder dari Bukalapak.com. Nah, ketika memulai sebuah usaha atau akan membuka sebuah usaha, salah satu hal yang biasa jadi kendala adalah masalah permodal. Tadi Pur sempat nanya, modalnya berapa yo Mas Zaki? Buka-Bukalapak.com. Ini ya barusan lulusan anak kuliahan. Iya. Begitu. Karena sih modalnya terima nggak kerja besar. ditolak-tolak pula. Ini jadi dari mana modalnya? Modalnya bisa dibilang nol sih, karena saya juga bukan dari keluarga super kaya atau konglomerat gitu. Orang tua saya guru SMP, jadi modalnya ya skill saya. Waktu itu karena skillnya bikin program ya. Karena bikinlah komputer, itu. kemampuan sudah ada, dimiliki begitu ya. Tinggal kreativitasnya untuk Nah, biasanya merealisasikan tantangannya, ini kan biasa disebut startup ya. Yes. Ketika modalnya nol, lama-lama makin laku. Yes. Untuk meningkatkan kapasitas, biasanya ada investor asing yang suka. Iya, ada investor. Nah, itu seperti apa sih prosesnya dan apakah tanda kutip merasa ini nggak sih dengan menggandeng investor asing kayak ada rambu-rambu yang akhirnya diarahkan oleh mereka? Ya, sebenarnya dari awal saya nggak ngerti ya, skema investasi seperti itu. Kita awalnya ya struggle memang dari nol gitu loh. Bener-bener membiayai pakai uang kita sendiri, karyawannya juga mungkin cuma 2 itu aja terus sampai lama gitu. Cuma itu kejadiannya tahun 2011, suatu ketika ada investor Jepang datang ke kita. Itu ramai sekali tuh, banyak kejadian itu. Mulai Kaskus dibeli Jarum, Detik dibeli pokoknya banyak pemain CT, besar akhirnya akhirnya tertarik. Yang tadinya dulu orang nggak ngira internet itu ya tadi kan waktu awal-awal kita nggak banyak yang percaya gitu loh. Nah, setahun kemudian ternyata udah mulai timbul kepercayaan dan kita ditawari tuh banyak itu, dan saya belajari ternyata ini ya ada jalur lain, karena selama ini di image kita untuk menjadi besar itu harus pinjem bank, terus kemudian harus apa ya deket sama konglomerat gitu kan gitu. Ternyata ada skema lain, yaitu lewat venture capital itu, dan mereka istilahnya mendanai, mensupport kita walaupun memiliki saham minoritas, tapi mereka mensupport Bukalapak terus gitu. Dan dari situlah kita mulai berkembang. Yang tadi cuma 2 orang, manajemennya lebih serius. Saya sempat dibawa ke Jepang dan melihat di sana. Oh, sempat ke Jepang langsung diajak ke sana dan melihat bahwa startup itu ternyata yang dari garasi itu bisa jadi besar ya. Dan ternyata seperti Apple, Microsoft, Steve Jobs itu semua skemanya sama begitu gitu. Awalnya dari garasi terus dapat pendanaan dari investor gitu. Tapi ada konsekuensi logis yang harus ditanggung ketika konsekuensinya harus maju gitu. Harus maju, harus maju. Dan serius buat mereka gitu memang high risk high gain. Jadi mereka invest berharapnya perusahaannya tumbuhnya cepat,
Atau kalau nggak mati, udah gitu. Ini gimana sih Tapi bisa alhamdulillah langsung kita tiba-tiba dapat tumbuh. investor dari Jepang? Mereka yang sedang mencari sesuatu potensi di Indonesia, kemudian ketemulah Bukalapak.com atau memang Bukalapak.com yang mencari investor dari Mereka yang nyari-nyari, mereka melihat karena di Indonesia ini penduduknya kan 2 kalinya Jepang ya. Sedang di Jepang itu Mbak, perusahaan internet tuh bisa besar sekali di Jepang ya. Tapi kalau di Indonesia masih nggak kelihatan perusahaan internet. Nah kebetulan masih ada startup yang lagi growing, mereka invest lah di situ. Berharap di masa depan nanti akan muncul perusahaan-perusahaan internet yang besar di Indonesia. Dan saya yakin itu sih, karena penduduk kita 2 kalinya Jepang. Karena kita jumlahnya banyak ya, Iya, tapi jumlahnya setelah banyak. akhirnya nih investor masuk dari Jepang, perombakan besar-besaran apa yang dilakukan pada Yang pasti tubuh nambah tim. Lapak.com? Selama ini kan manajemennya sangat tradisional, jadi oh ya 2 orang cukup lah gitu. Terus ngirit-ngirit, wah ini pokoknya orang tuh gajinya harus rendah. Dulu kan gitu kan gitu. Kalau sekarang frame-nya cari orang terbaik gitu. Frame-nya gaji cari yang orang sangat terbaik. layak Nah, gitu. gajinya layak, manajemennya bagus, terus punya standar kualitas yang bagus, orang-orangnya juga disiapkan untuk masa depan gitu. Saya juga harus menyiapkan nanti pengganti saya di masa depan gitu. Jadi organisasinya rapi dan jalan bisnisnya. Tapi dengan adanya Di yang konsep ini cukup besar ya kalau di lapak.com. Lalu bagaimana dengan kondisi dari online shop kecil yang mungkin sekarang masih ada dan masih eksis melalui sosial media? Apakah itu sudah menjadi pilihan kedua setelah yang besar seperti lapak.com dan semacamnya begitu? Nah, tantangan di Indonesia adalah menurut saya karena e-commerce ini datang setelah sosial media, Pak. Kalau di negara lain itu e-commerce dulu. Pas sosial media datang, orang udah jualannya di sosial media, tapi dilariinnya ke e-commerce karena e-commerce-nya udah kuat gitu. Nah di kita tuh sosial media yang kuat, baru e-commerce. Tantangan kita sebenarnya kompetitornya sama sosial media sebenarnya. Orang Indonesia kalau ditanya masih suka belanja via Instagram atau Facebook atau WhatsApp atau BBM, benar nggak? Yang jualan juga sama, jualannya di mana? Di Facebook, di Instagram, karena mereka merasa ya ini dunia yang sangat ramai gitu. Padahal ada dunia baru yang lagi growing, which is e-commerce seperti Bukalapak lagi growing, sedang ya mereka. Tapi saya yakin suatu saat, sekarang mayoritas hitung-hitungan saya masih banyak di sosial media, Pak. Tapi akan bergeser. Menurut saya akan bergeser karena e-commerce yang seperti Bukalapak itu kan pasar ya. Ibarat kalau sosial media kan umum ya, ganggu sebenarnya. Jualan di sosial media tuh ganggu loh. Tapi kalau jualan di Bukalapak, memang itu pasar buat pedagang. Jadi orang sudah buka itu memang sudah niat niat beli, mau niat jual beli atau mau sesuatu. beli. Jadi lebih pas sih menurut saya. Tapi ini ada yang menarik loh. Ternyata Mas Zaki ini datang ke sini atas undangan dari Ibu Wali Kota. Oh iya, udah ketemu Bu Risma Dalam rangka apa ini? Ya dalam rangka Wali Kota Surabaya kan ini ulang tahun Surabaya ya. Iya, Ulang tahun kemarin. Surabaya, beliau meluncing UKM Pahlawan Ekonomi program. Salah satu program Bu Risma itu bagaimana menjadikan UKM itu penopang ekonomi. Bagaimana menjadikan masyarakat Surabaya memakai produk Surabaya sendiri gitu. Nah, kami di Bukalapak menjadi partner dari Bu Risma untuk bisa mengangkat UKM-UKM ini supaya bisa online. Nggak hanya melayani masyarakat Surabaya, tapi nasional gitu loh. Banyak sekali yang udah almond crispy, terus kemudian banyak sekali produk lokal Surabaya ternyata yang bisa dijual di Bukalapak, dan kita udah melakukan training 4 kali ke UKM-UKM tersebut. Dan sudah banyak juga yang mulai mendapatkan transaksi dari berbagai daerah di Oh iya, Indonesia. kalau misalnya ada UKM Surabaya yang ingin bergabung di Bukalapak.com, caranya gimana? Caranya sangat mudah. Jadi Bukalapak ini sebenarnya mirip seperti Facebook, seperti email, Gmail gitu. Tinggal register aja. Register, masukin username, password, dan lain-lain sedikit. Terus kemudian ya langsung bisa jualan gitu. Dan saat itu harus nyetor foto-foto tertentu atau langsung Foto bisa produk. connect ke websitenya atau bagaimana? Upload foto produk. Jadi upload foto produk, kasih deskripsi, kasih harga, jelasin di situ sejelas-jelasnya, udah mulai jualan. Terus ada persentase bagi hasilnya dengan Bukalapak? Tidak ada. Tadi bisnis model kita atau pendapatannya datang dari nanti kalau kamu sukses kita tawari layanan gitu. Salah satunya layanan itu untuk premium promosi itu dari tadi ya. promosi Dan apapun promosinya itu. juga bisa disetting nggak kalau mau per hari budgetnya bisa. maksimal berapa? Bisa begitu. diatur sendiri. Terus mau dicari buat daerah-daerah mana Oh, saja? iya, Langsung bisa diatur. ini pemilik online shop langsung siap-siap telepon Mas Zaki. Tapi itu memang menarik sekali ya kalau kita melihat ini. Tapi ini coba digarisbawahi bahwa ini ownernya tuh 2 orang. Ada yang mengatakan katanya kalau bisnis ownernya itu lebih dari 1 orang, apalagi teman itu katanya nanti bisa rusak tengah jalan. Ada tipsnya nggak sih kalau kita mau duet dengan partner kita supaya tetap bisa long term? Mungkin saya lurusin dulu.
berdasarkan riset Mbak ini, saya baca riset di Silicon Valley dan dia meriset semua entrepreneur di seluruh dunia. Justru yang paling banyak sukses itu yang teman Mbak, yang sudah kenal dulunya. Teman SMA, teman kuliah, itu persentase suksesnya tuh 2 kali lipat lebih sukses. 2 kali lipat loh. Persentasenya besar sekali. Persentasenya jauh lebih besar gitu. Karena apa? Karena kita ini udah mengenal satu sama lain. Borok-boroknya udah kelihatan lah gitu loh. Udah tahu lah kekurangannya, udah tahu kelebihannya, udah tahu dan kalau meeting atau kalau lagi ngobrol pun juga bisa chemistry-nya dapat gitu. Nah, gitu. Terima kasih Jadi justru Mas lebih- Zaki. bersama Pengennya kita sih pagi ngobrol hari ini. sejam ya, tapi nggak mungkin. Sukses terus dan mudah-mudahan Ya, di ya, Surabaya siap. dan Bisa Jawa ngobrol lagi Timur di sini bisa ya. ya, Ya, diangkat bisa. dengan bukalapak.com. Baik, terima kasih Salam Ya, buat makasih. partnernya dan mudah-mudahan sukses selalu. Tapi yang pasti kami juga masih memiliki banyak sekali informasi menariknya. Baik, kembali menarik kami sekali yang kembali bisa kami usai dapatkan pariwara berikut Betul. ini. Tetap bersama kami di 100% Jatim.